seperti ini. Bersama denganmu menyambut kehadiran Sang Penebus. Kini semua telah berubah, ku tak tahu engkau di mana. Tapi dalam doaku meminta Tuhan selalu menjagamu di sana. Salam bagiku di hari yang bahagia. Selamat Natal untukmu saudaraku. Damai Natal selalu bersamamu. Rindu ada di sini di malam yang suci ini. Ya lilin kecil yang menemani di kesunyian malam Natal ini. In excelsis Deo. Shalom. Ibadah Natal Praremaja HKBP Cibubur 12 Desember 2020 dengan tema "Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel", diambil dari Matius 1 ayat 23b dengan subtema "Melalui Natal virtual Praremaja HKBP Cibubur, tetap yakin dan percaya Tuhan Yesus menyertai dan praremaja menjadi saluran berkat bagi sesama." Marilah kita memulai ibadah Natal kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1 sampai 2.
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Raja damai yang sudah mendamaikan kami dengan Allah dan sesama kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 48 ayat 1 sampai 2. Riyama Hita Sasude. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pemikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, selamat hari Natal untuk anak-anak kami, pra-remaja semuanya yang saya kasihi. Firman Tuhan bagi kita di hari yang berbahagia ini dari Injil Matius pasal 1 ayat 23, demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, tema kita pada saat ini yaitu mereka akan menamakan dia Immanuel. Kalau kita semua yang ada di dunia ini, semua orang pasti memiliki nama, ya. Itu pasti. Anak-anak pra-remaja, inang pendeta, inang sentua, semua kakak-kakak kita guru sekolah minggu, semua ada namanya. Kalau Shakespeare katakan apalah arti sebuah nama, ya. Ternyata nama itu sangat penting. Karena nama itu adalah mengandung identitas seseorang, mengatakan bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya, ya. Makanya kalau dari orang tua kita, mama kita dulu mengandung kita, apalagi kalau orang Batak itu, ya, namanya itu sudah diangan-angankan, ya, sudah direncanakan. Nanti kalau anakku laki-laki namanya akan kubuat seperti ini, gitu, ya. Kalau nanti anakku perempuan, aku akan membuat namanya seperti ini. Makanya nama orang Batak itu
bagus-bagus namanya. Apalagi itu kalau dia orang Kristen, orang percaya kepada Kristus, rata-rata namanya tuh nama-nama yang diambil dari Alkitab ya. Itu dia luar biasa. Tapi kalau dari orang Batak dulu ya, sebelum datang ke Kristenan di tanah Batak itu selalu sesuai dengan situasi pertanian, ya, situasi peternakan, ya. Jadi sesuai dengan budaya orang Batak. Jadi rupanya nama itu memiliki unsur yang dari latar belakang, ya. Nah itu dia. Kalau di Afrika Selatan itu orang sering memberikan nama anaknya Kolisane, artinya pembawa damai. Kalau di Nigeria itu orang sering sekali memberi nama anaknya Silumba, ya, artinya apa? Terpujilah Allah. Kalau di Mesir orang sering memberi namanya Syarif, artinya apa? Damai, bijak, gitu ya. Kalau di Korea namanya Donghi, artinya apa? Sinar Timur. Kalau orang Betawi nih di Jakarta namanya apa? Sering kita lihat ya di warung makan, warteg, barokah. Artinya apa? Berkat, seperti itu ya. Atau di Jawa Barat itu biasanya orang sering memberi nama anaknya si Atikah, artinya apa? Didikan yang baik. Kalau orang Batak seringkali namanya dibuat siapa? Si Bincar, artinya apa? Terang. Atau si Sondang ya, itu juga artinya terang, bersinar. Masih banyak lagi ya, si Dame, banyak banget nama-nama. Jadi nama itu sangat penting. Nah, mengapa Allah memberitahukan kepada Yusuf pada waktu itu Maria sudah mengandung, lalu malaikat Allah datang ke mimpi Yusuf, katanya ya, berilah nama anak itu apa? Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Nah sekarang ada pertanyaan ini, mengapa Allah menyertai kita? Kenapa itu harus diungkapkan Immanuel, Allah menyertai kita? Agar kita jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Nah, coba ya anak-anak pra-remaja, kalau kita perhatikan di Alkitab kita itu kata jangan takut itu ada 365 kali ya. 365 kali jangan takut. Itu dia. Jadi sepanjang tahun berapa hari? 365 hari. Jadi setiap hari Allah mau katakan kita jangan takut ya. Banyak orang takut mati. Nah, jangan takut mati karena apa? Karena Yesus sudah mati, dia sudah bangkit, dia sudah naik ke sorga. Makanya dia memberikan tempat sorga bagi orang yang percaya. Jangan takut dihukum karena apa? Karena dosa. Nah, memang Allah memberikan neraka bagi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang berdosa. Padahal Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dosa-dosamu, dosa-dosa saya, dosa-dosa semua orang. Nah, jadi jangan takut dihukum. Ya, orang percaya kepada Kristus itu tidak takut dihukum, tetapi diberikan apa? Mahkota kehidupan. Itu dia anak-anak Allah. Nah, sekarang ini kan kita di masa pandemi COVID-19 ya. Nah, jangan takut karena virus corona, tapi jangan gegabah. Apalagi nih ya para pra-remaja, kalau pergi keluar ya naik motor atau keluar belanja membeli sesuatu harus pakai apa? Patuhi prokes ya kan, protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, lalu apa? Cuci tangan. Nah itu dia, ini saja yang kita patuhi prokes dari pemerintah, kita pasti selamat dari COVID ya. Di samping itu harus pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat, ya rajin berolahraga, kan begitu ya. Iya, maka kita terhindar dari COVID.
Nah, siapa nih yang takut dari menghadapi ujian? Wah, jangan takut ujian. Maka harus belajar ya. Nah, ada nggak ini yang takut keluar pada malam hari? Wah, sekarang ini apalagi di kota Jakarta itu jalanan pada terang benderang, nggak ada yang takut ya. Cuma kita harus berhati-hati. Jangan pakai motor yang mahal-mahal di tengah malam, nanti dibegal, ya kan? Iya, kemanapun kita pergi, kita harus berdoa. Ya, jangan malu. Sebagai pra-remaja, anak remaja harus selalu kuat, harus berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan. Makanya kalau malam-malam jangan suka keluyuran. Kalau waktunya pulang, pulanglah. Ya, itu dia, patuhi perintah orang tua kita. Nah, siapa nih lagi yang takut dimarahi? Pasti ada yang takut dimarahi karena apa? Karena sudah salah dia kan? Iya, maka harus kita patuhi perintah orang tua kita. Kita harus menghormati mereka. Nah, sekarang kita ini sedang merayakan Natal ya. Siapa sih yang nggak tahu Natal? Apa artinya Natal? Wah, Natal itu adalah kelahiran Yesus. Allah menjadi manusia. Nah, inilah kasih Allah kepada dunia ya. Yesus sayang kepada kita semua, siapapun dia. Ya, dari latar belakang sukunya, apakah budayanya, marganya apa, ya, kulitnya hitam atau putih. Yesus tidak membedakan orang. Nah, Yesus itu mencintai keluarga kita, ya, mencintai dirimu sendiri, mencintai anak-anak, siapapun dia kasihi. Ya, coba itu lihat di layar ya. Di situ ada Yesus yang mencintai keluarga kita, lalu ayah kita mencintai ibu kita kan, dengan kita anak-anaknya. Luar biasa ya. Jadi kasih Allah kepada manusia itu adalah supaya dia terus memberikan apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita semua tahu bahwa Allah yang menjadi manusia itu, Yesus itu lahir di kandang domba di palungan. Wah, kalau ditanya ini ada ujian agama pasti tahu ya, jangan tidak tahu. Di mana? Di kota mana? Di kota Bethlehem. Nah, kalau ada ujian kecil-kecil harus tahu. Sebagai pra-remaja orang Kristen harus tahu di mana Yesus lahir. Nah, itu dia. Tahu nggak apa artinya palungan? Harus tahu ya. Nah, jadi itu palungan itu adalah tempat makanan ternak ya. Kita kan sudah tahulah kisah-kisah Yesus lahir ya. Di mana tempat tidak ada, maka hanya ada di kandang domba di palungan. Di situ Yesus diletakkan. Siapa sih yang nggak tahu anak sekolah minggu umur horong 1 atau umur 3 tahun, 4 tahun, wah udah tahu itu di mana Yesus lahir, di palungan. Nah, itu dia ya. Nah, arti palungan adalah bukti kasih Allah yang begitu besar. Dia mau solid, mau solider ya kepada kita orang yang lemah, mengalami sama dengan nasib orang-orang miskin, orang-orang tidak berdaya, seperti itu. Ya, kalau kita mau lihat sekarang, pernah nggak ada, tahu nggak ya anak-anak remaja, kalau ada yang lahir di kolong jembatan. Wah, di Jakarta ini banyak sekali dulu ya, di pinggir rel kereta api ada banyak tuh apa namanya tempat kumuh ya. Di situ rumah kardus ya, ada orang yang melahirkan anak-anaknya di situ. Sangat mengerikan, sangat tragis. Bersyukurlah kita lahir, ada yang di rumah sakit, ada yang di rumah ya. Wah, orang tua kita memberikan apa? Baju-baju pakaian yang bagus-bagus. Coba bayangin, Yesus cuma hanya dibalut dengan lampin. Nah, itu dia, di palungan, di tempat makanan ternak. Nah, jadi Allah yang agung itu menjadi manusia, dia mau merendahkan dirinya sama dengan manusia yang berdosa, manusia yang hina. Nah, sekarang itu palungan itu apa itu? Palungan itu adalah gambaran hati kita. Hati kita yang penuh dengan dosa. Siapa nih yang tidak berdosa? Pasti berdosa ya. Dari tadi pagi mungkin sampai malam ini kita pasti melakukan dosa ya. Iya, mungkin bohong sama mama, mungkin malas
bangun, ya nggak mau langsung mengerjakan apa yang diperintahkan orang tua kita, itu sudah dosa loh. Kita nggak mau menolong orang lain, kita bisa menolong dia, tapi kita tidak mau, itu juga sudah dosa, ya kan? Ya itu dia. Jadi dosa itu banyak sekali, bukan soal mencuri, membunuh, merampok, tapi hal-hal yang sederhana ketika kita melakukannya itu melanggar perintah Tuhan, itu dosa. Nah, sekarang kita jangan takut, ya. Jangan takut karena Allah menyertai kita. Maka kita harus menghindari dosa, ya, bahwa kita harus bisa menjadi teladan bagi orang lain. Nih ya, Inang Pendeta baca bahwa subtema kita tetap yakin dan percaya Tuhan Yesus menyertai dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Jadi teladan kita itu harus kita tunjukkan kepada orang lain. Walaupun kita ibadah ya, pada saat pandemi ini kita nggak tahu berapa lama kita masih online terus, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, ya, rajin bernyanyi, memuji Tuhan, rajin mendengarkan firman Tuhan bersama keluarga, ya, bersekutu dengan keluarga, peduli dengan sesama, berbagi dengan orang lain, ya. Jadi ada banyak tugas-tugas kita sebagai orang Kristen. Jadi Natal itu adalah kado bagi kita, ya. Yesus yang lahir ke dunia ini itu menjadi apa? Hadiah bagi kita. Saya yakin, ya, anak-anak kami pra-remaja, inilah kado Natal. Yesus mau menjadi manusia, menebus kita dari dosa supaya kita mendapat kehidupan yang kekal. Maka teladan Yesus banyak sekali yang harus kita tiru, yang harus kita contoh. Maka mari kita saling mengasihi, ya. Mari kita saling mengasihi di dalam kehidupan kita. Ingatlah, selalu ucapkan Immanuel dalam doa-doamu, dalam hidupmu, bahwa Allah menyertai kita sekarang sampai selamanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih atas kasih-Mu yang memberkati kami, karena Engkau sudah lahir di kandang domba dalam palungan. Itu menggambarkan Engkau merendahkan diri, rela mau sama dengan kami manusia berdosa. Engkau Tuhan lahirlah dalam hati kami agar hidup kami kudus. Engkau mau lahir di hati kami yang kotor, yang penuh dengan dosa. Tetapi Engkau mau sucikan kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan yang menyelamatkan kami dari kuasa dosa, dari kuasa maut, dari iblis. Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati masa depan kehidupan anak-anak kami pra-remaja ya Tuhan, baik di dalam studi dan juga dalam aktivitas mereka. Biarlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih untuk kado Natal pada saat ini. Engkau sudah lahir bagi kami, membawakan damai, sukacita dan keselamatan. Terima kasih, terpujilah Engkau sekarang sampai selamanya di dalam nama-Mu yang kudus, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami telah berdoa. Amin. Kita akan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Tuhan
Langit menceritakan kemuliaan Tuhan, angkasa raya memberitahukan keagungannya ciptaannya. Malam bersahut-sahutan dengan siang, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita mendengarkan tuturan penciptaan yang telah Allah lakukan dalam liturgi berikut ini. Matahari telah terbit, tanda sebuah kehidupan yang akan dimulai. Setiap hari akan membuahkan hikmat. Sampai malam tiba, matahari akan berganti dengan bulan. Maka hari akan berlalu, hikmat akan tinggal. Langit dan cakrawala saling berhias diri, semua menyatakan keindahan kepada bumi. Langit dan kemegahannya mencoba membantu mempertahankan keasisan bumi dengan menaungi dari panas matahari. Udara adalah suatu hal yang sangat berharga bagi manusia. Lihatlah rantai kehidupan yang diciptakan Allah. Polusi dinetralkan oleh tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Manusia merawat tumbuh-tumbuhan sehingga tumbuh-tumbuhan menjadi eksis dalam ruang lingkup alam. Tidak ketinggalan, hewan menghiasi alam raya dengan karyanya. Ia ada bukan sebagai pelengkap, namun ia ada sebagai salah satu kebutuhan bumi. Rantai kehidupan itu menjadi lengkap dan menyambung kembali, menciptakan sebuah lingkaran yang tidak dapat dipisahkan. Sungguh indah, damai dan tentram menyelimuti bumi, sehingga kedinginan pasti tidak pernah tercipta. Semua menjadi hidup di dalam kehangatan Allah. Ada tempat berpijak agar manusia, pohon dan hewan memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Tidak ada yang kurang, semuanya menjadi baik. Tanah menjadi saksi setiap peristiwa yang terjadi di bumi ini. Laut yang biru, rumah sang ikan bertahta menjadi hidup, dipagari antara darat dan tanah. Ikan akan menari di tengah bergelincir air yang bening. Ribuan pulau-pulau menjembatani antara darat dengan darat. Sungguh Allah yang menciptakan semuanya. Selanjutnya mari kita dengarkan paduan suara praremaja di Joy to the World. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let endless songs and from fields and floods, from hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. No more sins and sorrows grow, no fronting cast and wrong. He comes to make His blessings flow. For us the curse is gone, for us the curse is gone, for us the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Manusia berdosa dan akibat dosa. Wah, indah sekali semua ciptaan Allah. Allah juga memberi nama manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dan mereka tinggal di sebuah taman, yaitu Taman Eden.
Tetapi Adam dan Hawa nakal. Mereka tidak taat kepada firman Allah. Mereka melawan Allah. Kita dengarkan liturgi yang kedua. Sada Musa 2 ayat sia. Dungi di patubuhon debata Jehovah mas yang tanoi nasahau akan nadengani daun jala tabo panganan. Rodi hau hangoluan di pasitongani poraki nang hau parbinotoan dadenggan duhat nara. Amin. Sada Musa 2 ayat 10 pitu. Dungi dipatik debata Jehovah majolmai. Nama jadi do pangananmu sianasa au di bagasan porlakon. Sada Musa 3 ayat sada rodi ayat 2. Alai ulok do nau misuk sianasa namanggul miti ladang. Akan adina dihoni debata Jehovah. Jadi didok mama dok boru-borui. Atehe tongon na didok debata. Naso jadi pangonan munas yang salut hau akan diporlakon. Dungi dina boru-borui mama dok kuloki. Jadi do pangonan nami sian parbueni hau akan diporlakon. Sada Musa 3 ayat 1 4. Alai anggoni parbueni hau na di parsitongan ni porlaki. Didok debata do. Unang panganamu siani, jala unang jama hamu, asa unang mate hamu. Dungi nina uloki mandok tu borborwi, dang natutu hamu mate. Sada Musa 3 ayat 5. Ai di boto debata do, sadari di pangan hamu siani. Tonggor ma mata muna. Gabe doson debata hamu, umboto nadenggan dohot naroa. Amin. Sada Musa 3 ayat 7. Dungi tonggor ma mata nasida na 2. Diboto ma namar semara nasida. Gabe di somoti ma bulung ni huruara bain sabuk. 3 ayat 8. Dungi di bede nasida maslarani debata Jehovah na medang-medang di porlaki di haroro ni alogong mariak butari. Gabe martamuni masih adam dojo manai di holang kolang ni hau akan nadi porlaki maradopon bohi ni debata Jehovah. Amin. Sada Musa 3 ayat sia 10. Dungi jojo ma debata Jehovah di siada. Ina mamando kibana. Idia doho jadi lina siada ma. Ubeges nian suaran di porlaki gawe ma biarau. Ay marsemar doau umbain namar tabuni au. Sada Musa 3 ayat 10 sada 112. Dungi nina debata ma isen apa boon tuho na marsamaraiho datung dipanganho sianau na hupatikoni manggorei pangagomu. Dungi nina siada ma boru-boru na nilai hontuau sianawi gawe hupangan. Sada Musa 3 ayat 10 gitu. Jala didok matu si Adam. Allah ditanyonho suara ni jolma gabe dipanganho sianho na hupatikoni. Manduk unang pangan siani. Hona torungku matanon alaho. Porsuk ma ahaponmu manganon sa gogona saleleng ningolum. 1 Musa 3 ayat 18 dan 23. Patubuhonon nama uhud diho akka duri-duri dohot duhut-duhut namar surga. Akka ingkau rata nira ladang na pangonanmu. Jadi di pabali debata Jehovah ibadah sian porlak Eden diulah tanoon pabuananmu. Sada Musa 2 ayat 15 116. Dungi ditolihon debata Jehovah majolmai paujokon ibana tu porlak Edeni. Asa di paulaula jala diramoti. Dungi dipatik debata Jehovah majolmai. Ninama jadi pepangananmu sian nasa hau di bagasan porlakon. Amin. Sada Musa 3 ayat 10 dan 14. Dungi nina debata Jehovah matu boru-borui. Puasa songoni bahananmu jadi
nina baru-barui ma uloki do pauto au gabe hupangan dungi nina jibata Jehovah ma tu uloki ala dibain hosongoni gumandang maturku tu hosian tunasa pahan-pahanan dohosian tunasa manggulumit di ladang butuham ma julur honanmu jala orbuk pangananmu saleleng di ngolum. Amin. Sada Musa Tolu ayat 15 1-10. Jala bahenokuma parbadamu duhut boru-borui rodi pinoparmu tu pinoparna ibana bangale satu nulum gabe pargutommu tabihulna dungi ninama madok boru-borui gada situtu bahenokku parniapamu salering gabe-gabe akho bernit tawanamu laho manubuhon anakomu sinodukmu nama ihutamu jalaibana mangaraja iho. 1 Musa 2 ayat 8 Dungi pukta debata Jehovah masaya perlak ni elin tertungkan habinasaran jadi tusima di bahen jomana jina dihanai. Kita dengarkan persembahan puisi berikut ini. Anak Manusia karya Christina Zebua. Oh anak manusia, putra Allah yang tunggal, lahir ke dunia untuk menebus segala dosaku. Anak manusia, Yesus Kristus namanya. Nama yang ajaib, penuh kemuliaan. Telah lahir malam ini di hati ini. Oh anak manusia yang lahir di palungan, betapa berharga hidupku, kau selamatkanku di hadapan musuhku. Kau membela perkaraku, kau nyatakan keadilan dan kebenaranmu. Kau beriku kemenangan. Oh anak manusia, hadirmu membawa damai sejahtera, melepaskan segala belenggu dosa dengan darahmu yang kudus dan tak bercacat. Kau selamatkan dan pulihkan hidupku. Anak manusia, Yesus Kristus telah lahir ke dunia untuk menebus dosaku dan dosamu. Mari kita sambut Dia dengan hati yang tulus dan kudus. Perbuatan dosa yang mengakibatkan manusia jauh serta diusir dari Taman Eden ternyata tidak membuat manusia bertobat. Peristiwa keberlangsungan manusia dalam kehidupannya di bumi ini juga tidak terlepas dari dosa. Bagaimana pandangan Allah tentang dosa manusia yang semakin merajalela? Onom ayat 1. Jadi dung kalam torup jolmai ditanok on ma dalam tubuhan boru nasida. Sada Musa 6 ayat 5 sahat tuanok. Alai dung diwida jahuba. Nungalam dayak hajatoni jolma ditamon. Jala say najat nama sude tubuh-tubuh dohot pikirani rohana sida gono pari. Jadi disosoli jahoba marohana. Ala tinopanai jolma ditanon. Jala lungun rohana. Raja-raja padua hon 10 pitu ayat pitu. Masa pesongoni ala halak Israel dopak Jahoba debata nasidai nama rogihon nasida nakok sian misir paluahon sian gonggoman misi Firaun raja sian misir huhut ala marsoba nasida tu debata sileban. Raja paduahan 10 pitu ayat 10. Di pajongjong huhut ni nasida akad tiang panomba-nombaon dohot songbaon di atas ni saluhut robeana timbo
dohot dituruni saluhut haunarugun. Raja-raja paduahon 10 pitu ayat 10 sada. Huhut manutung daupa nasida disi di atas disalut. Tambak maniru pambainani nihalak kapir. Angka naung pinabali di Jahoba nyan maradopo nasida. Jala di ulaon nasida angka hajahaton. Asa pahe pinuruk ni Jahoba dompak nasida. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian berikut ini. Underneath the Christmas tree, I just want you for my own, more than you could never know. Make my wish come true, oh, yeah. All I want for Christmas is you. For Christmas, there is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't want to read a letter and then check it on the tree. I just want to stay awake to underneath the mistletoe, 'cause I just want you for my own, more than you could never know. Make my wish come true, oh baby, all I want for Christmas is you. You, baby, oh, I don't want to read a letter, I didn't send it for Sandy. I just want to stay awake to underneath the mistletoe. I don't want to read a letter and take it onto the tree. I just want to stay awake to underneath the mistletoe, 'cause I just want you for my own, more than you could never know. Make my wish come true, oh baby, all I want for Christmas is you. You, baby, whoa. All the lights are shining so brightly everywhere, and the sounds of children got the loudest everywhere. When everyone is singing, I hear those raging winds. So I don't want to be what you very, very need. Want to be that ring to me. I don't want a lot for Christmas, I just want you in for me. I just want to stay awake to be some distance, 'cause I just want you for my own, more than you could never know. Make my wish come true, oh baby, all I want for Christmas is you. Whoa, baby, all I want for Christmas is you, baby. All I want for Christmas is you, baby. Walaupun manusia itu berdosa, Allah sangat mengasihi manusia. Allah berjanji akan ada seorang penebus yang akan mengalahkan iblis. Kita dengarkan janji Allah dalam liturgi yang ketiga.
Mika 5 ayat sada, alai anggo hoale Betlehem Efrata mamethu dohonian anggotung pola jujuron. Tuangka huta maribu-ribu di Juda hape sian hodo. Haroroana nina gabe. Panggomgomi di Israel jala angka haroroana siana nahinan sian angka arinan garobi salereng-lerengna amin. Sia sada bangso di madalane di bagasan hahorobon mariga sada panondang nabolon pinsar dosada panondang di akana mangani kano lingomon ni hamatean. Yesaya sia ayat 5. Ain nunggat tubuh dihita sada poso-poso dilehon tuhita sada anak. Pampet tua barana dosogot harajaon jala bahenona guarna sipartahi halongangan siulu balang ni debata ama saleleng nilelenga raja ni hadameon. Yesaya sia ayat 6. Bahen hagaganda ni harajaon dohot hademeon naso marujung dihabang sainai. Si Daud dohot diharajonai pahothon dohot patugohon mariteite patik dohot atigoran. Alot nion rodi salelengna hamurohon ni Jahoba Zebaot patupahan songoni. Yesaya 10 sada ayat 3 dohot 4. Jala halomohonon na doha daulaton magadopon debata. Jala dang manguhum ibana marguru tu parnida ni matana. Jala dang manguhum ibana marguru tu nabineye ni pinggolna. Maghite-hite hati gorat tahe uhumon na akana pogos. Jala maghite-hite hasit tongan patikoson na uhum tu akana dangol di tanoon. Jala maghite-hite batahi ni pawangan na tibason na tanoon. Jala maghite-hite tot dini bibirna bunuon na halang perjahati. Yesaya 10 sada ayat 10 sahat 10 sada. Dari masama dina sadari uso-uso maaka parwegui diuratni isai. Na panati tindang bahen partonggol ni aka bangso. Jala panguluhna dot hamuliaun dungi dina so sadarei ulahan ni Tuhan. Ima pardua hasihon partotol tanganna tumubus pasi-pasini bangsana. Na teba sian asor dohot sian Misir dohot sian Patros dohot sian Kus dohot Sinear dohot sian Hamat dohot sian Aka pulo na di laut. Yesaya 35 ayat 10. Jadi mulak masogot halak akan napinaluan di Jahoa. Jala Maria iya roh tu Sion. Jala halalas ni roha saling nilengna. Di atas sulu nasida. Dapatan hilas dohot las ni roha nasida. Alai maporis manggo doh arsak dohot hoi hoi. Yesaya 7 ayat 14. Ibaheni apalah Tuhani sandirima mangalehon sada tanda ni hambu. Idama gabe-gabean ma sada tanda namar baju. Jala tumbuhon ma sada anak. Jala bahenon ma guarna Immanuel. Amin. 10 sada ayat 5 dohot ayat 6. Jala hati goran dohos ni goting ma. Jala aboranon hohos diakna. Disi mamaringan gompul di lambung ni biru-biru. Jala manggompang habiat di lambung ni hambing. Jala tampak do anak ni lombu babiat dohot pinahan na pinamok-mok. Jala dadana na met-met marmahan nasida. Yesaya 35 ayat 4. Dok hamuma tu aka paroha natahuton. Firma tondimuna unang hamu mabiar. Idama debatamuna. Airo martolbohon dohot mamaloshon. Rodo ibana tongon paluahon hamu.
Selanjutnya kita akan dengarkan persembahan lagu pujian berikut ini. Kelahiran Yesus. Kini tibalah saat yang dinantikan itu. Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman maut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita dengarkan liturgi kelahiran Tuhan Yesus. Lukas sada ayat 20 sia 1 30. Alai tarsongot do nasida umtegi hatai ina rohanado pasantabian dia doi ulani jalarido suruh-suruani matu nasida Aida potan asini roha do debata. Amin. Lukas 1 ayat 31 sampai 32. Gabe-gabean moho tubuhan anak moho Yesus ma baheno goarno balgema ibana muse goaron do ibana anak dina tubi ilehonon
hobongon di Tuhan debata doho hobongon di si Daud amanai. Lukas sada ayat 33 doho 34. Raja ana do paparani si Jakob saleleng-lelengna. Jaladang marhau jungan harajaunai. Didok si Maria mamadok suruh-suruani. Songon dia ma pangalahoni i. Aiso adong hutada bawo. Lukas sada ayat 35 doho 37. Jadi dia si suruh-suruani mana sida songgoponi tondi parbadia mahojala tinggoman ni hawoon ni natimbul aidoho alani ina dodohono natubui anak ni debata aidangadong naso terpatupa debata. Lukas 2 ayat 8. Jadi adong mamar borngin di ladang na di sini aka parmahan mangingani pinahana sida. Lukas 2 ayat sia. Jadi didapatkan sada seru-seruan manasida jala marsi nondang masangap dituhani umaliang nasida gabe mabir situtuma. Lukas 2 ayat 13 sampai 14. Jala topuma adong dongani seruani tolap akap palangan parbanua giciang dipuji nasida do debata mandok. Hasangapun mari debata di giciang dan memang ditanoon di akal jolma halamuani. Lukas ada ayat 26 1 28. Salpu 6 bulan disuruh debata mak par di surgo Gabriel tu Nazaret ima sada huta di luat Galilea manopot sada anak boru korowan ni sada bawa namar guar Joseph nasian peparan ni si Daud si Maria do guarna lao mamasui jabunai ni nama tapi diho nani asian di didungani Tuhan ni makho. Lukas 2 ayat 11 sampai 12. Ai naun tubuh do dihamu sabornginon dihutani si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Selanjutnya mari kita saksikan fragmen berikut. Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tibalah saatnya kita menyaksikan sebuah drama singkat yang dibawakan oleh teman-teman kita para remaja. Sebagai pemain adalah Nathaniel sebagai Yanto, Michael sebagai Andi, Hiro sebagai Adi, David sebagai Koko, Sion sebagai Duni, Selin sebagai Lisa, Joyce sebagai David, Samantha sebagai Dini, dan Putra sebagai guru, dan saya Ferdinand sebagai narator. Drama singkat ini berjudul Jadilah Jodoh Damai. Anto bersama teman-temannya sedang nongkrong di pinggir jalan. Mereka adalah anak-anak dari keluarga yang kurang perhatian orang tua. Ayah dan ibu Anto seringkali bertengkar. Ayah Anto seringkali mabuk dan berjudi membuat ibu Anto menangis. Itulah yang membuat Anto menjadi anak nakal. Dia sering mempengaruhi teman-temannya yang lain. Doni, temannya yang menurut pada orang tuanya, akhirnya terpengaruh ajakan Anto. Suatu hari tepatnya di hari Minggu. Coba tebak, ini kita lagi pegang apaan? HP bagus amat, habis siapa?
Mang sayur tadi gua ambil. Wah mantap, itu baru keren. Emang hebat itu ambil kita. Iya dong, kemarin laptop dari toko itu juga gua ambil. Udah ketahuan toh? Enggak dong, toh. Bagi-bagi dong toh. Ntar buat foya-foya. Lihat, ada Doni, mau kemana nih? Doni, kamu mau kemana? Gereja. Ngapain ke gereja? Ini main aja. Sini main aja sama kita. Daripada gereja. Teman-teman, sebenarnya kita belum boleh datang ke gereja. Hanya orang-orang dewasa saja yang sehat boleh datang ke gereja. Waktu bosan di rumah, semua dilaksanakan secara online. Online? Ngapain online? Ini di rumah. Jadi kamu selama ini ke sekolah? Biasa aja. Biar saja mamaku yang mengerjakan. Kalau enggak, bila perlu, saya tidak usah sekolah. Di jalan, ternyata Isa, Pipit, dan Sim sedang berjalan ke Osman. Mereka sambil bercakap-cakap tentang situasi saat ini. Dia bentar lagi kan Natal, tapi kita kan nggak boleh ngelayain gereja. Sedih ya? Iya nih, aku juga nggak dibawa kemana-mana sama mama. Pasti kamu sekarang udah sebel banget sih sama sekolah itu. Kapan sih dia anaknya? Ya udah kita dan nanti semoga aja corona cepat berlalu dan bisa hidup lagi. Wah, ada cewek-cewek cantik nih. Godain kita dong. Kamu kan aktor. Emangnya kenapa? Emangnya kenapa kalau ada anak aku? Ada apa ini? Tadi Joni dan yang lainnya makan teman-teman ini. Enggak apa-apa. Di sini sekarang virus corona sedang marak. Kalian harus tetap di rumah saja. Belajar dari rumah dan beribadah dari rumah. Saya bosan Pak di rumah terus. Saya bosan karena melihat mama saya menangis karena tidak memiliki uang, dan saya juga bosan karena melihat papa saya pulang tengah malam karena mabuk-mabukan dan uang habis untuk berjudi. Kau kamu sebagai anak harus menjadi guru damai di rumah kamu. Sebagai Yesus datang di guru damai dan selamat dunia. Bentar lagi kita Natal, kita akan merayakan hari kelahirannya. Saya juga ingin menjadi juru damai Pak, tapi bagaimana caranya? Mintalah Roh Kudus menuntun kamu, berdoa terus. Roh Kudus akan menolong kamu. Teman-teman, mulai sekarang saya bertobat ya, saya nggak akan berbuat kasar lagi. Iya, ngapain dulu kita kayak gini, kelakuannya kayak gini, berandalan. Udah, kita tobat aja. Untuk penyalaan lilin yang diiringi lagu Oh Holy Night oleh Ananda Ajriel Pardede, kami undang Pendeta Inang, Pendeta R. Boru Hutasoit MTH, Dewan Koinonia Inang Sintua R. Boru Silain, anggota Dewan Koinonia Amang Sintua V. Hutajulu, perwakilan seksi praremaja Inang Sintua R. Boru Sinaga, perwakilan BPH praremaja Inang Nonya Sintua J. Sirait Boru Marbun, perwakilan orang tua Nonya Siburian Boru Silain. Berikutnya perwakilan praremaja Felix Siburian.
Anak-anak, walaupun di rumah kita sama-sama menyiapkan lilin kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 82 ayat 1 sampai 3 Malam Kudus. Janji Allah, iya dan amin. Allah tak pernah ingkar janji. Allah berjanji memberikan apa yang kita perlukan, asalkan kita percaya dan mengandalkan Dia. Mari kita dengar janji-janjinya melalui firman-Nya dan bagaimana seharusnya kita hidup di dalam nama-Nya. Kita dengarkan liturgi hidup dalam Tuhan. Ulawan di Apostel Sada ayat 8. Alai jalo onuna doha gogo'o ni tondi parbadia na songgop Tuhamu. Gabe sitidangiku mahamu di Jerusalem,
Duhot di sandok Judea, duhot di Samaria, sahatro di ujung ni tanoon. Psalmen 110 sia ayat 44 sahat 45. Saya tontong doradon tangku patikmi rodi saleleng ni lelengna. Saya mardalani mau di halam bason ay huharing koti do angka parenta. Psalmen 111 ayat 46 sampai 47. Saya dihata honokku doa karaja, dan hailah honokku saya dihasin so rohaku do tongi akan nahu holongi. Psalmen 110 sia ayat 48. Jala sai hupa tare-tare do tangaku tutonami. Nahu haholongi, jala sai pikir-pikiranku doaka aturanmi. Roma sada ayat 10 pitu. Ai dipapatar dodisi hati gorani, debata hombar tunatar surat hian. Nama ngolu do partigori, hinorhon hapor seona. Marilah kita bersuka cita, karena Juru Selamat dunia telah lahir di hati kita. Marilah kita memuji Dia dengan sorak-sorai. Terpujilah Dia sekarang dan selama-lamanya. Psalmen 68 ayat 20. Pinuji matuhani ganuk ari. Dok-dok pe di papor sanhon tuita. Debata do mangurupi hita. Sela. Psalmen 103 ayat 11 hat 2. Ende sian si Daud. Puji ma Jehovah aletondiku jalan nasa rohaku di bagasan mabuji guarna nabadiai. Puji ma Jehovah aletondiku jala unontung halupahon dengan dibasana sudena. Psalmen 105 ayat 1. Puji mahamu Jehovah, beritahuan hamu magwarnai. Pabotawan hamu di tonga-tonga ni aka bangso aka pambayanani. Psalmen 110 sada ayat sada sahat ayat 2. Haleluya. Pujiku na Jehovah sian masa roha di luhutan ni akka partigor dohot dihuriai. Balga do akka pambahenana Jehovah. Hina luhuton ni sude akka na lomo roha disi. Psalmen 105 ayat 2. Endehon amuma ibana palu hamuma parsinalni upuji ibana marnonangi hamuma taringotu aholangani na dibainai sudena. Kita dengarkan warta dan doa syafaat. Ya, adik-adik semua, kita masuk ke dalam warta, khususnya warta pra-remaja. Untuk pra-remaja tetap mengikuti ibadah, yaitu bisa kalian bersamaan dengan sekolah minggu ataupun orang dewasa. Ya, untuk adik-adik semua. Kemudian warta yang kedua, ya adik-adik, warta kedua untuk pra-remaja kita akan memberikan souvenir, yaitu di tanggal 13 pada hari Minggu. Untuk pengambilannya nanti akan diinformasikan lewat kakak pra-remajanya. Itulah yang menjadikan warta bagi anak kami pra-remaja.
Sekarang mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sapa, kami kenal di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir, yang kami rayakan pada hari ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami bisa mengadakan acara perayaan Natal pra-remaja saat ini. Kami berdoa Tuhan agar Engkau juga yang memberikan sukacita kepada semua kami, demikian juga anak-anak pra-remaja. Kami berdoa Tuhan untuk sekolahnya, untuk studinya, biarlah Tuhan yang menyertai, memberi kepintaran, memberikan masa depan yang baik. Kami juga berdoa Tuhan agar Engkau melindungi kami semua dari penyakit yang saat ini sedang beredar, yaitu COVID. Lindungi kami Tuhan, jauhkan dari penyakit tersebut. Beri kami kekebalan Tuhan, jagai kami, sehingga kami boleh selamat ya Tuhan karena pertolongan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami, agar Engkau juga menyertai, memberikan rezeki kepada orang tua kami, kesehatan dan umur yang panjang, sehingga di dalam Natal ini kami boleh mengucap syukur dan bersukacita karena Tuhan menyertai kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai baik pimpinan Pak Jokowi sampai kepada pemerintah yang terkecil. Kiranya Tuhan yang menyertai, memberikan penyertaan sehingga mereka bekerja dengan takut akan Allah. Berkati Tuhan Indonesia ini supaya ekonominya semakin maju dan boleh banyak lapangan pekerjaan kami terima. Kami berdoa Tuhan, biarlah juga Engkau menyertai gereja kami, supaya kami dalam melaksanakan Natal ini boleh kami bersukacita. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, penebus kami. Amin. Ya, kita akan mengakhiri acara kita pada saat ini. Kita bernyanyi Nunga Jepang Muse Ari Pestai sambil mengumpulkan persembahan. Tuhan
sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat. Belum sambutan. Selamat Natal. Satu, dua, tiga. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mau foto? Baik, adik-adik para remaja, berikut ini akan kita dengarkan kata sambutan. Yang pertama, kata sambutan dari Ketua para remaja, Inang Evangelis R. Borusianuri. Shalom, salam dalam nama Yesus Kristus. Yang terhormat, Amang Pendeta Posma Naibaho STH, Inang Pendeta Rebeka Hutasoid MTH, Amang Pendeta Muribo Pasaribu STH, dan juga yang saya hormati seluruh Amang dan Inang Sintua HKBP Cibubur, terutama Dewan Koinonia, seluruh Amang dan Inang orang tua praremaja, dan adik-adik praremaja yang Inang cintai. Saya selaku Ketua BPH Praremaja mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena walaupun melalui virtual atau tak dapat bertatap muka, kita dapat tetap merayakan Natal. Kita merayakan Natal memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Memang kondisi ini tidak menyenangkan, tapi kita harus menjalaninya. Kita harus menjalani protokol kesehatan, belajar dari rumah, beribadah pun dari rumah. Adik-adik praremaja yang Inang cintai, jangan biarkan si iblis bekerja dalam hidup kita, yang akan membuat kita malas berdoa,
malas membaca Alkitab, malas beribadah. Pandemi COVID ini bukan menjadi alasan untuk tidak beribadah. Kamu dapat beribadah lewat live streaming bersama adik-adik sekolah minggu atau bersama dengan orang tua kita. Kita dapat beribadah dari rumah. Untuk para orang tua, kami mohon dukungannya atau arahannya buat anak-anak kita agar mereka tetap menjadi anak Tuhan. Dan untuk suasana Natal sekarang ini, saya Ketua BPH mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta, Inang Pendeta Resort Cibubur, kepada Amang dan Inang Sintua, orang tua, para remaja dan anak-anak dan semua yang terkait dalam acara pelaksanaan Natal para remaja saat ini. Kami memohon maaf atas kekurangan, ketidaksempurnaan acara ini. Semoga di tahun-tahun mendatang dapat lebih baik lagi. Akhir kata, saya mengucapkan Immanuel, Tuhan beserta kita. Selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat Tahun Baru tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan yang kedua, yaitu dari Ketua Dewan Pemilihan Inang Sintua Erbosilai. Shalom buat kita semua. Yang kami hormati Inang Pendeta R. Putasoi MPH. Yang kami hormati Inang Ketua Sesi Praremaja Inang Evangelis R. Boru Sianturi dan juga Inang BPH Sesi Praremaja. Dan juga untuk orang tua kami yang hadir pada saat ini dan juga yang di rumah, sekalian anak-anak kami praremaja yang di rumah. Puji Tuhan, kita sudah bisa melaksanakan acara Natal walaupun virtual. Tidak menghambat makna Natal itu bagi kita. Yakin dan percayalah, anak-anakku sekalian, jadilah teladan bagi semua orang, dimanapun engkau berada, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, tetap jadi teladan. Itu makna Natal yang sudah dipaparkan oleh Inang Pendeta tadi. Jangan berkecil hati, walaupun kita tidak bisa merayakan Natal di gereja karena masih usia, tetap kita mengikuti aturan himbauan dari pemerintah. Anak-anakku yang terkasih, tetap jadi teladan ya, baik di sekolah karena kita memang minoritas. Jaga nama baik, makin dewasa dan jadilah terang. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Horas. Baik, terima kasih kepada
Inang Sintua Erborsilain yang sudah memberikan motivasi dan himbauan kepada adik-adik praremaja kita. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Selanjutnya adik-adik praremaja kita akan mendengarkan kata sambutan yang ketiga dari perwakilan orang tua praremaja, yaitu Inang Nonya Siburian Borusilain. Kepada Inang Nonya Siburian Borusilain dipersilakan. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua yang hadir di tempat ini maupun anak-anakku yang menyaksikan acara perayaan Natal ini walaupun secara virtual. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana dengan segala keterbatasan di masa pandemi COVID ini, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan waktu untuk dapat bersama-sama merayakan perayaan Natal Praremaja pada tahun 2020 ini. Kita tahu banyak tantangan kita karena sepanjang tahun ini kita tidak pernah bertatap muka walaupun secara virtual. Kami sebagai orang tua yakin dan percaya bahwa anak-anakku semua masih tetap rutin mengikuti kegiatan-kegiatan praremaja walaupun secara virtual. Kami selaku perwakilan orang tua dari Praremaja HKBP Cimubur mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk kesempatan yang diberikan kepada kami pada hari ini perayaan Natal kita Praremaja HKBP Cibubur. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Inang pendeta kami yang cantik, yang sudah memberikan tadi renungan-renungan singkat, memberikan makna-makna apa sih sebenarnya Natal itu buat anak-anak kami praremaja. Kami yakin dan percaya juga anak-anak sudah bisa menangkap pesan dan kesan yang sudah diberikan oleh Inang kita, Inang pendeta Rebecca Hutasoid. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kakak-kakak dan inang pendamping praremaja yang walaupun secara virtual tetap semangat memberikan semangat kepada anak-anak kita praremaja untuk merayakan perayaan Natal ini. Dan gak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada pembina praremaja, yaitu pembina praremaja yang juga tidak bosan-bosannya memacu anak-anak kita untuk tetap selalu mengikuti kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan pada Natal kita tahun ini 2020. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seksi sekolah minggu yang sudah hadir dan memberikan semangat kepada anak-anak kami, anak-anak kita semua di sini. Dan khususnya juga buat kita semua orang tua praremaja yang tidak bosan-bosannya juga dan jangan sampai bosan untuk selalu memacu anak kita mengikuti acara, mengikuti kebaktian setiap minggunya walaupun masih secara virtual. Dan perayaan Natal tahun ini memang sangat berbeda, tapi kami yakin anak-anak kami di rumah yang mengikuti secara virtual tetap semangat. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan dedikasinya, yang sudah ikut serta, baik yang ikut liturgi, ikut mengisi acara bernyanyi, ikut fragmen, dan ikut paduan suara. Terima kasih buat anak-anakku, jangan bosan. Walaupun kita dalam pandemi sekarang, kita harus tetap semangat, jangan ragu bahwa Tuhan Yesus pasti menyertai kita. Dan
Kami mengajak anak-anak pada kesempatan yang berbahagia ini di Natal kita Praremaja HKBP Cibubur untuk selalu mengingat pesan mama seperti sekarang yang lagi didengungkan di televisi, ingat pesan mama. Jadi walaupun kita di rumah, kegiatan kita jangan hanya bermain gadget, jangan hanya menonton televisi, jangan lupa belajar. Yang utama adalah belajar, walaupun dengan keterbatasan kita saat ini tidak bisa ke sekolah, tidak bisa bergereja, tapi kami percaya bahwa anak-anak kami, khususnya anak-anak kami Praremaja HKBP Cibubur pasti mendengarkan apa yang kata guru, apa yang kata orang tuanya. Jadi ingat selalu, seperti sekarang kata pemerintah, kita harus ingat 3M yang merupakan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak. Jadi tidak perlu kumpul-kumpul, tidak perlu bepergian dulu ke tempat keramaian. Kita harus selalu menjaga kesehatan kita agar Natal di tahun depan, Natal 2021 kita dapat berkumpul seperti biasa lagi di gereja kita ini, di gereja yang megah ini, rumah Tuhan kita. Jadi sekali lagi anak-anakku tersayang, Praremaja, kita harus tambah kompak sesama kalian, dan juga kami orang tua pasti tambah kompak sesama kami orang tua. Sekali lagi terima kasih untuk dedikasinya. Dan terakhir kami sebagai wakil orang tua mengucapkan selamat menyambut dan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada Inang Nonya Siburian Borusi lain yang sudah memberikan wejangan kepada anak-anak Praremaja. Kini tibalah saatnya kita mengakhiri semua rangkaian acara perayaan Natal adik-adik Praremaja. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang, kegiatan Natal yang akan kita lakukan bisa secara tatap muka. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya selaku pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Selamat Hari Natal dan selamat menjelang Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.